Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kesempatan malam hari ini kita akan lanjut dua pembahasan kembali, yaitu yang pertama bahasan akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan At-Tadzib fi Adillah Ghayya wa Taqrib. Sekarang kita lihat masalah iman dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Setelah sebelumnya kita bahas al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu perkataan atau ucapan dan amalan. Kali ini kita lihat apa yang dikatakan lagi oleh Imam Al-Muzani lainnya. Monggo dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, amal dan sahnya iman. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan wa huma siyani walido mani wa qarinani la tufarriq bainahuma la imana illa bi amalin wa la amala illa bi imanin. Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Perkataan dan perbuatan itu sama, saling mendukung satu dan lainnya, saling terkait satu dan lainnya, dan keduanya tidak dibedakan, sama-sama termasuk iman. Tidak ada iman yang benar melainkan dengan amalan, tidak ada amalan yang diterima melainkan dengan beriman. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan. Ma'ti i'tiqadihi bil janani, dengan keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan, yaitu perkataan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Lalu wahuma siyani, keduanya itu sama, yaitu ucapan dan amalan dalam masalah iman itu sama, artinya dua-duanya harus ada. Wa nizamani, dan dua-duanya itu saling mendukung. Wa qarinani, saling terkait. La nufarriqu bainahuma, dan keduanya tidak dibedakan, yaitu sama-sama termasuk iman. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kecuali dengan beramal. Wala amala illa bi imanin, dan tidak ada amalan kecuali dengan beriman. Sekarang kita lihat keterangan dari para ulama tentang perkataan di atas. Ucapan dan amalan saling terkait. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah maksudnya adalah ucapan dan amalan itu sama, saling mendukung, saling terkait, dan tidak terpisah satu dan lainnya. Ya, terus tidak ada iman kecuali dengan amal. Tidak ada iman yang benar kecuali dengan amal. Ini adalah bantahan kepada Murji'ah yang menyatakan iman adalah perkataan dan tasdik pembenaran. Mereka tidak memasukkan amalan dalam iman. Nah, kalau Murji'ah di garis bawah situ tidak memasukkan amalan dalam iman. Kemarin kita sudah lihat ada 3 unsur situ, ada ucapan, ada keyakinan, ada amalan. Murji'ah tidak masukkan amalan dalam iman. Di sini saya sebutkan satu contoh kurang lengkapnya definisi imam yang disampaikan oleh Aqidah At-Tahawiyah, yaitu ila Imam At-Tahawi. Di bawahnya dibaca. Dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah dinyatakan wal imanu huwa iqrar bil lisani wa tasdiqu bil janani. Iman adalah pengakuan dalam lisan dan pembenaran dalam hati. Nah, lihat, cuma 2 unsur. Ucapan dalam lisan dan pembenaran dalam hati.
Amalan nggak ada. Keterangan di bawah. Pernyataan yang dikemukakan Imam At-Tahawi ini adalah keliru. Yang benar adalah yang dinyatakan oleh Ahlus Sunnah dan mayoritas ulama bahwa iman adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dalam lisan, dan beramal dengan anggota badan. Nah, lihat ada 3 unsur. Pembenaran dalam hati, tasdik bil janan. Pengakuan dalam lisan. Jadi ikrar bil lisan. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. 3, pembenaran dalam hati, ada pengakuan dalam lisan, yang ketiga beramal dengan anggota badan. Terus inilah usul landasan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari keimanan, tidaklah terhitung banyaknya, sehingga dibangun dari hal tersebut bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'amal ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah imannya dan mereka merasa gembira. Quran surat At-Taubah ayat 124. Nah, At-Taubah ayat 124, fa'amal ladina amanu. Adapun yang beriman, fazadathum imana, maka akan bertambah imannya, wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Maka lihat di sini iman itu bisa bertambah. Dan di sini dikaitkan kalau iman bisa bertambah berarti ada di sini pengaruhnya dengan amalan. Dan juga ada dalil berikutnya di bawahnya. Begitu juga firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran surat Al-Fat ayat 4. Nah, terus Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Quran surat Maryam ayat 76. Nah, ada keterangan di bawahnya. Seandainya amal tidak masuk dalam istilah iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman, baik dia itu orang yang berbuat baik atau yang berbuat jelek, fajir, orang yang taat atau yang berbuat maksiat. Selama mereka mengakui dan membenarkan bahwa Allah adalah pencipta dan satu-satunya sesembahan serta perkara keimanan yang lain. Ini adalah usul keyakinan yang batil, salah. Yang benar sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang dipilih oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seandainya amal tidak masuk dalam istilah iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman. Karena tidak dipandang amal di situ. Orang yang mau sholat dengan yang tidak sholat ya sama saja imannya. Orang yang sedekah dengan yang tidak sedekah, dengan hartanya juga sama imannya. Menunjukkan ada yang bertambah, ada yang berkurang, berarti ada yang membedakan di sini dengan amal yang membedakannya. Maka amal harus masuk dalam iman. Terus Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menerangkan perkataan Imam At-Tahawi di atas menyatakan, perkataan yang benar iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Amalan termasuk dalam hakikat iman, bukan sesuatu tambahan di luar iman. Siapa yang mencukupkan hanya dengan perkataan lisan, pembenaran dengan hati, tanpa ada amalan, maka ia bukan termasuk ahli iman yang benar. itu dalam Quran halaman 145, maksudnya lihat di referensi nomor 1 itu nama kitabnya, At-Ta'liqat Al-Mukhtasara ala Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, di referensi nomor 1. Ya. Jadi kalau Syekh Shalih Al-Fauzan katakan perkataan yang benar, iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Amalan masuk dalam hakikat iman. Itu digarisbawahi. Amalan itu masuk dalam hakikat iman. Bukan sesuatu tambahan di luar iman. Jadi kalau ada amalannya, itu yang dimaksudkan situ. Iman ada di situ. Atau iman dalam itu pasti harus ada amalan. Siapa yang mencukupkan hanya dengan perkataan lisan, pembenaran dengan hati tanpa ada amalan, maka ia bukan termasuk ahli iman yang benar. Perkataan beliau ini juga dikatakan berdasarkan dalil. Nah, terus yang berikutnya, amalan tidak diterima kecuali dengan iman. Amalan tidak diterima kecuali dengan beriman.
Pernyataan ini adalah bantahan untuk Karamiyah yang menyatakan iman itu hanya di lisan saja, padahal iman itu juga harus dengan keyakinan dalam hati. Amalan itu di lisan saja, di ucapan saja. Jadi dia cukup ucapkan la ilaha illallah sudah beriman. Hati tidak perlu, amalan anggota badan tidak perlu, cukup dengan lisan saja. Maka kalau dikatakan amalan tidak diterima kecuali dengan iman, di sini menunjukkan bahwasanya kalau pernyataannya di lisan saja tidak cukup. Lalu yang terakhir, amal adalah syarat sahnya iman. Hal ini perlu ada rincian. Nah, di sini ada rincian. Apakah kita menyatakan amal adalah syarat sahnya iman? Ada 4 di sini. Yang pertama, jika yang dimaksud adalah harus menampakkan amalan yang diyakini dalam hati, ini adalah benar. Jika yang dimaksud adalah harus menampakkan amalan yang diyakini dalam hati, ini adalah benar. Jadi hati tidak cukup dianggap sampai ditampakkan dengan amalan. Maka amalan di sini syarat sahnya iman. Ini benar. Terus yang kedua, jika yang dimaksud adalah siapa yang tidak melakukan satu ketaatan, maka batallah iman secara total, maka ini termasuk akidah Khawarij. nah, misalnya dia tidak melakukan satu ketaatan, maka batallah iman secara total. Maka ini termasuk akidah Khawarij. Kata Syekh Bazmul seperti itu. Namun ini punya rincian lagi. Kalau di situ ada dalil yang menyatakan imannya batal, artinya dikatakan kafir, maka batal. Contoh misalnya meninggalkan sholat. Menurut ulama yang kafirkan orang yang meninggalkan sholat, dia tidak ada satu amalan sholat saja, kafir di situ. Maka ini yang nomor 2 tidak secara mutlak. Terus nomor 3. Iman itu adalah syarat sempurna dalam sahnya iman. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang karena maksiat. Ini adalah benar. Kalau pertanyaan ketiga ini benar. Iman itu syarat sempurna dalam sahnya iman. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang karena maksiat. Ini adalah benar. Terus yang keempat, iman itu bisa terwujud tanpa amalan. Amalan hanyalah sebab bertambahnya pahala. Maka ini adalah perkataan Murji'ah. Nah, kalau Murji'ah, amalan cuma jadi tambahan. Kita beramal, pahala bertambah. Namun iman bisa terwujud tanpa amalan tadi. Nah, ini yang keliru. Jadi pernyataan nomor 2 dan 4 yang tidak tepat. Kalau pernyataan yang pertama, iman harus ditampakkan dengan amalan, benar. Kemudian kalau yang ketiga, iman itu syarat sempurna dalam sahnya iman. Jika iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang karena maksiat, ini juga benar. Nah, itu pembahasan tentang masalah iman. Masih ada lagi lanjutannya insyaallah di pertemuan nanti pada Ramadan untuk masalah syarh sunnah lagi. Demikian yang kita sampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.